Ya teman-teman, lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu casing tipe akuarium produk baru dari Techware. Sebagai contoh yang ada di sini, ini adalah VXM Evo Core. Yang dimana tipenya VXM, dia ada beberapa tipe sih, seperti yang dulu pernah saya review, tapi kalau ini yang beda, yang dimana harganya lebih murah dan juga lebih bagus lah dari segi tampilannya. Dan juga ada free fan, 3 fan RGB, sebagai contoh yang ada di bagian dalam sini, samping dan juga di bagian belakang. Dan di sini untuk penampakan dari segi casingnya tipe akuarium, dan apakah ini bagus atau tidak. Seperti review biasanya, dari segi sirkulasi udaranya apakah best airflow atau tidak, serta kelebihan dan juga kekurangan di casingnya ini dari VXM Evo Core. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini, boxnya standar pada umumnya dari segi VXM Techware ini. Tapi di bagian belakang sini ada spesifikasinya, dan kita bacakan aja untuk spesifikasinya dulu di bagian belakang sini sebelum saya membongkar dari segi casingnya. Untuk yang ada di sini, yang pertama dari segi I/O portnya, di bagian atas ini dia itu ada tombol power, USB 3.0 ada satu, USB 2.0 ada satu, serta ada audio jack, dan juga di bagian sini ada tombol reset serta RGB. Bisa dibilang bagus sih, yang dimana tersebut dia itu tidak menyatu dengan tombol reset. Dan selanjutnya dari segi support GPU-nya, dia itu sampai di 330 mm. Jadi triple fan dia itu bisa dari sini ke sini 33 cm. Jadi nyaman, dan juga masing-masing CPU coolernya sampai di 157 mm. Ini pun juga udah bagus ya, 157 dari ketinggian sini ke sini. Jadi kalau misalnya untuk memakai CPU cooler yang menggunakan pipa, silahkan cek dulu maksimal di 157 mm. Serta support MUBO yang ada di sini dari tipe MATX sampai di ITX. Dan juga harddisknya dia itu support 1, SSD support 2, serta PCIe-nya dia itu support sampai 4 aja di bagian samping sini. Ya, karena tipenya tersebut yaitu MATX. Serta untuk fan-nya di bagian atas support 2, di bagian samping juga support 2, di bagian bawah juga support 2. Kalau di bagian belakang cuma support 1, dan juga radiator dia itu support di bagian samping, atas, dia bisa, jadi nyaman lah untuk support radiator. Sampai itu dari segi spesifikasi di bagian belakang sini. Aku kasih bawah dulu ya untuk boxnya. Dan harga yang ada di sini itu di harga 430.000. Murah banget sih. Tipenya akuarium yang dimana udah free 3 fan RGB. Kalau kita bandingkan dengan beberapa brand yang pada umumnya, yang dimana tersebut dia tuh tipe akuarium di harga 380.000 tapi belum free fan RGB. Dan kalau dihitung-hitung, ini lebih murah daripada di brand yang lainnya. Seperti contoh di GameMax Infinity Mini dan juga yang lain tersebut di Keep Gaming Curve ya, dia itu belum ada free fan-nya. Tapi kalau yang ini udah ada free fan-nya, jadi bagus sih. Dan juga ini tipenya sama-sama akuarium. Dan cara membuka di bagian samping sini, kita tarik aja. Di sini kan ada kayak benjolan lah. Didorong aja ke depan. Seperti ini ya. Tapi hati-hati di bagian atas ini dipegang dulu. Dan seperti ini untuk cara mengambilnya. Dia itu sangat simpel sekali, bukan memakai baut. Jadi cakep sih. Berbeda juga seperti di brand sebelah, dia tuh memakai baut, tapi kalau yang ini cuma ditarik aja atau didorong lah dari segi atasnya sini. Dan sangat simpel, dan juga ini bagus sih, termasuk ke kelebihannya. Aku kasih bawah dulu supaya tidak pecah. Dan selanjutnya di bagian dalam sini, dia itu ada free fan-nya ya, seperti yang saya bilang tadi, ada 2, dan juga di bagian belakang ada 1, berarti total 3 fan. Dan di sini untuk tipe MUBO-nya dia itu bisa sampai menyamping di bagian samping sini, yang dimana dia itu ada tambahan dari segi bracket untuk MUBO yang kalian pakai kalau semisal dia itu lebih lebar atau memakai 4 slot RAM seperti yang ada di sini ya. Dia itu ada slotnya lagi, jadi ini bagus. Jarang-jarang ada sih tipe kayak gini ya. Dari sini penampakannya di bagian depan juga ada tempered glass-nya, jadi hati-hati kalau misalnya menghandle tempered glass supaya tidak pecah. Dan di bagian atas sini ada space-nya juga untuk radiator, jadi sudah cukup bagus. Dan di bagian bawah sini kalau misal dikasih fan juga masih bisa lah. Dan kita buka di bagian belakang sini, ada apa aja isiannya. Bentar, agak berat. Oh ya, ada juga tambahan ya. Di bagian atas ini dia tuh ada dust filter, jadi ini bagus di bagian atas. Tapi kita lihat di bagian samping apakah ada dust filter atau tidak, karena mengambil udara dari luar ke dalamnya dari samping. Dan kalau kita lihat di bagian samping tidak ada dust filternya, cuma ada ventilasi udara aja untuk power supply dan juga di bagian sampingnya aja. Jadi akan lebih berdebu. Tidak ada dust filter di bagian samping sini. Ya wajar sih, di harga 400 ribuan dia tuh nggak ada dust filternya. Tapi kalau bisa membeli dust filter universal untuk yang ada di sini supaya lebih bagus
untuk kedepannya biar tidak ketebuan lah. Dan keluar di bawah dulu ya, bagian samping sini. Dan di sini ditampakkan di bagian belakangnya dia itu ada baut-bautnya semua. Aku ambil dulu bentar, seperti ini. Ada kabel tisnya, jumlahnya tersebut sekitar 10, dan juga ada baut-baut standar pada umumnya. Di bagian belakang sini seperti yang kalian lihat, apakah ini tipenya ARGB atau RGB? Kalau saya lihat di sini dia itu tipenya RGB aja, auto rainbow, bukan ARGB. Dan di sini dia itu kabelnya flat hitam semua. Cakep sih untuk ini. Ada LED SP seperti yang ada di sini ya, untuk mengganti RGB. Dia itu tidak menyatu dengan tombol reset, jadinya bagus. Dan di bagian belakang sini untuk space perkabelannya, kalau saya lihat di bagian sini dia itu ada space-nya sekitar 2 cm lah, standar pada umumnya. Meskipun bisa ditaruh di bagian sini juga. Di sini tersebut dia itu bisa sampai di 4 cm. Tapi kalau saya lihat di bagian sini dia itu 2 cm ya, dari segi jarak antara bracket hard disk dan juga di bagian mentoknya. Dan di sini dia ada bracketnya juga untuk hard disk, maksimal sih satu kali ya untuk hard disk di bagian sini. Meskipun kalau mau 2 kali juga bisa, tapi harus diakali dulu dari segi bracket hard disknya. Untuk SSD juga bisa 2 sih, untuk yang 2,5 inch ya. Dan di bagian sini untuk power supply. Dan di bagian belakang sini ya standar pada umumnya lah, sama seperti casing di tipe Aquarium untuk ini. Dan kita lihat di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini ada splitternya, dan juga dia tuh unik ya, bisa diambil. Aku kasih contoh ya, bisa diambil di bagian bawah sini, tinggal ditarik aja ya. Ini bagus sih, bisa dibersihkan secara simpel ya, meskipun di bagian samping nggak ada splitter sih. Dan aku masukkan lagi seperti ini, sangat simpel sekali. Di bagian sini ada kaki casingnya, dia tuh lebar ya kaki casingnya tersebut, dan juga cukup tinggi. Serta ada busa di bagian atasnya semua. Jadi ini bagus untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Ya, bagus sih. Kurang lebihnya seperti itu untuk penampakan di bagian casing yang ada di sini. Seperti biasa dari segi sirkulasi udaranya, apakah ini bagus atau tidak, 1:1 atau tidak. Dan juga dari segi kelebihan maupun kekurangan di casingnya ini, apakah banyak kelebihannya atau banyak kurangnya. Kurang lebihnya seperti itu, gak seberapa lama. Lanjut ke pengujian casingnya ini, TagWare VXM Evo Core. Yo. Lanjut yang pertama, pengujian suhunya. Kalau tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping di casingnya ini. Pengujian pertama tanpa kaca dulu, untuk minimalnya mendapatkan di 42 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Dan kalau kita bandingkan pakai kaca di bagian samping, untuk minimalnya di 42 derajat dan juga maksimalnya di 73 derajat. Dan kalau kita bandingkan, dia itu 1:1, jadi sempurna lah untuk yang ini, best airflow. Jika tanpa kaca di bagian samping dan juga pakai kaca di bagian samping, terbilang ini bagus. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup seperti di pengujian sebelumnya, 1:1, bisa dibilang ini best airflow, sempurna lah dari segi sirkulasi udaranya. Lalu yang kedua, support CPU cooler sampai di 157 mm. Jadi kebanyakan CPU cooler bisa masuk lah untuk yang ini di 157 mm untuk maksimalnya. Kalau yang saya pakai di sini itu 156, jadi masih bisa masuk, jadi aman. Dan lalu radiatornya support sampai di 240 mm. Di bagian samping bisa, di bagian atas juga bisa, jadi aman lah, maksimal di 240 mm. Atau dual fan radiatornya. Dan GPU-nya support sampai di 330 mm. Triple fan ini pun juga aman kalau dimasukkan di casingnya ini. Jadi terbilang ini bagus. Lalu yang ketiga, tempered glass ya, menggunakan tipe clip atau dikunci lah mekanismenya. Seperti contoh yang ada di sini, dia itu terbilang bagus. Berbeda seperti di brand sebelah, dia itu menggunakan baut di 4 sisi. Tapi kalau yang ini cuma di clip aja, jadi sangat simpel sih. Dan juga gampang dibuka maupun ditutup tanpa baut. Lalu yang keempat, support Mobo MATX 4 slot RAM di bagian samping. Yang tipenya tersebut dia tuh lebar. Seperti contoh yang ada di sini, saya memakainya, dia tuh ada slot lagi di bagian ujung-ujungnya. Jadi terbilang ini bagus, ada extendernya lah. Kalau misalnya menggunakan Mobo yang lebar ke samping atau 4 slot RAM. Berbeda seperti di brand pada umumnya, dia tuh tidak ada.
Lalu yang kelima, terdapat rongga atau space 2 cm di bagian belakang casing, yang dimana untuk memanajemen kabel supaya gampang ditutup dan juga rapi lah di bagian belakang seperti contoh yang ada di sini. Dan kalau di bagian sampingnya lagi itu ada 4 cm jaraknya, jadi terbilang ini bagus. Lalu yang keenam, ada bracket hard disk maksimal 2 maupun SSD maksimal 2. Ini atau ya, kalau semisal menggunakan SSD 2 yang 2,5 inch cuma bisa di satu hard disk. Tapi kalau sebaliknya, bisa menggunakan 2 hard disk maupun di satu SSD yang 2,5 inch. Tinggal diakalin aja untuk yang itu. Lalu yang ketujuh, kabelnya flat hitam semua. Dari segi front panel, USB 3.0, audio, USB 2.0. Meskipun di bagian USB 3.0 nya dia itu agak tebal, tapi nggak masalah sih untuk yang ini. Yang penting berwarna hitam dan juga flat semua kabel kebanyakan yang ada di sini. Lalu yang kedelapan, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Karetnya tersebut terbilang dia itu lebar dan juga tinggi, serta ada busanya itu bagus untuk meredam getaran dan juga aliran listrik. Dan lanjut yang ke-9, free 3 fan RGB. Kalau semisal membeli casingnya ini, di harga terjangkau cuma di 430.000 udah free 3 fan RGB. Bisa dibilang ini casing akuarium termurah dibandingkan brand yang pada umumnya di harga 380.000 maupun di harga 360.000. Kenapa bisa murah? Karena di brand lain dia itu belum termasuk fan RGB, sedangkan ini di 430.000 udah termasuk fan RGB. Jadi kalau di logika ini lebih murah daripada di brand yang belum ada fan RGB-nya. Kalau semisal dihitung-hitung, kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kekurangannya. Yang pertama, tidak ada dust filter di bagian samping untuk mengambil udara, yang dimana untuk dual fan dan juga di bagian power supply juga tidak ada. Kalau dalam jangka waktu 6 bulan ke atas, dia itu akan full debuan, terutama di bagian dalam dan juga di bagian power supply-nya. Jadi lebih baik membeli dust filter sendiri yang universal, dan yang dimana harus mengeluarkan uang lagi, sekitar di 50 ribuan lah untuk yang ini, 2 dust filternya. Tapi juga masih wajar lah di harga di 400 ribuan, tidak ada dust filter di bagian samping maupun di bagian power supply-nya. Meskipun di bagian atas dan juga di bagian bawah dia tuh ada. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi, silahkan komen aja di bawah. Menurut kalian, apa kekurangan casingnya ini? Setelah kalian melihat video ini, maupun menggunakan casing ini, silahkan komen aja di bawah kekurangan maupun kelebihannya. Kalau semisal ada yang kelewat dan juga diskusi bareng. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 430.000, terbilang ini rekomen. Yang dimana tipe akuarium termurah udah free 3 fan RGB kalau semisal di logika ya, dibandingkan dengan brand-brand pada umumnya. Dan juga yang lainnya, suhunya bagus sempurna 1:1. Kalau tanpa kaca dan juga pakai kaca di bagian casingnya. Serta support radiator sampai di 240 mm, serta tempered glassnya dia itu tipe clip, penguncian lah, bukan tipe baut. Jadi lebih simpel dibuka maupun ditutup. Dan juga di sini tidak perlu khawatir kalau semisal menggunakan Mobo yang menggunakan 4 slot RAM. Dia tuh masih bisa masuk dan juga kencang lah kalau semisal dibaut, karena ada slotnya. Serta kekurangannya, seperti yang saya bilang tadi, tidak ada dust filter di bagian samping untuk fan masuk dan juga untuk power supply. Jadi lebih baik membeli dust filter universal supaya aman dari segi debuan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja. Linknya ada di deskripsi untuk yang ini, Tecware VXM Evo Core. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC, seperti contoh yang ada di sini, casing, CPU cooler, SSD, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.